Bab 1671. Apakah itu mata kiri? Saat lusinan binatang buas kuno menyerang, formasinya terdistorsi. Nether Beast yang sudah lama tidak muncul tiba-tiba muncul di hadapan Wang Lin. Ukuran Nether Beast sulit untuk dijelaskan, hanya bayangannya saja yang memenuhi area tersebut. Hanya dengan melihat bayangannya yang besar akan memberikan perasaan tekanan yang kuat. Bayangan itu meluas dengan cepat, dan lusinan binatang buas kuno yang menyerbu formasi semuanya berhenti untuk melihat ke arah Nether Beast. Getaran dari ingatan dalam jiwa mereka memenuhi pikiran mereka. Lusinan binatang buas semuanya gemetar dan mundur sambil mengaum. Seolah-olah ketakutan dari lubuk jiwa mereka yang terdalam membuat mereka tidak berani bertarung. Saat tubuh Nether Beast perlahan terbentuk, lusinan binatang buas semuanya mundur. Nether Beast muncul. Saat binatang itu muncul, separuh tubuhnya keluar dari formasi. Karena terlalu besar, tubuhnya cukup terentang hingga hampir menyentuh para penggarap alam luar. Jaraknya hanya 10 kaki dari seorang kultivator. Kultivator itu adalah seorang pria parubaya, dan jiwa asalnya sudah terluka. Pada saat ini, dia mengalami trauma saat dia menatap binatang raksasa itu, dan dia kehilangan semua kemampuan untuk berpikir. Nether Beast juga tercengang, dan kebingungan memenuhi matanya. Ia masih bertanya-tanya di mana ia berada saat ia melihat ke arah para penggarap alam luar yang tak terhitung jumlahnya yang sedang menatapnya. Ia melihat lusinan binatang buas purba yang mundur yang tampak sangat menakutkan di matanya. Sifatnya yang pemalu segera meletus dan tanpa sadar tubuhnya bergetar. Getaran ini menyebabkan sistem bintang bergetar, dan riak menyapu seluruh area. Saat itulah ia melihat seorang penggarap yang hanya berjarak 10 kaki darinya. Hal ini menyebabkannya membeku. Wajah kultivator parubaya itu pucat pasi, dan setelah beberapa saat menatap Nether Beast dalam diam, dia mengeluarkan jeritan yang menakutkan. Dia dengan panik mundur dan melambaikan tangannya seolah-olah dia telah melupakan mantra atau segel. Dia hanya melambai tanpa sadar, melupakan segalanya karena takut. Namun, teriakannya juga membuat takut Nether Beast yang pemalu hingga membuatnya gemetar. Kebingungan di matanya digantikan dengan rasa takut, dan ia juga mengeluarkan raungan ketakutan. Jarang sekali ia mendekati seseorang seperti ini, dan ketakutan yang dirasakannya cukup untuk membuatnya pingsan. Namun, aumannya membuat pria parubaya itu ketakutan. Dia benar-benar batuk darah dan menggunakan darah untuk melarikan diri. Cahaya darah ini dan auman puluhan binatang buas yang mundur menyebabkan Nether Beast yang pemalu mengaum sekali lagi. Ketakutannya sepertinya telah mencapai puncaknya. Dalam ingatannya, ia tidak dapat mengingat apakah ia pernah melihat binatang buas itu sebelumnya. Namun, pada saat ini, ia benar-benar ketakutan dengan kemunculan binatang buas dan pembudidaya itu. Binatang buas yang ganas ini terlalu menakutkan, terlalu mematikan, terlalu menakutkan. Saat rasa takut memenuhi seluruh tubuhnya menyusut. Tubuhnya bergetar hebat dan hendak mundur. Selain itu, ia sangat ketakutan dengan kemunculan binatang buas itu sehingga ia mengeluarkan suara gemuruh lagi. Raungan ini keluar dari mulutnya dan menyebar ke segala arah. Gelombang suara menyebar, menggantikan semua suara lain di dunia. Suaranya cukup keras untuk mengejutkan pikiran setiap kultivator. Lusinan jiwa asal binatang buas kuno mengeluarkan raungan yang menyedihkan dan melarikan diri lebih cepat. Mata mereka dipenuhi ketakutan,
kenangan dari nenek moyang membuat mereka tidak berani melawan sama sekali. Namun, raungan menyedihkan mereka menyebabkan Nether Beast semakin gemetar. Ia ingin mundur, ingin pergi, itu sangat menakutkan. Kemunculan Nether Beast tidak hanya membuat takut puluhan binatang buas kuno tetapi juga puluhan ribu pembudi daya di sekitarnya. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Nether Beast, dan binatang sebesar itu membuat mereka gemetar. Raungan ketakutan dari Nether Beast tidak terdengar seperti tidak membuat binatang itu terdengar seperti ketakutan sama sekali bagi mereka. Raungan ini menyebabkan mereka semua mundur ketakutan. Bahkan ekspresi 5 kultivator langkah ketiga berubah drastis saat mereka mundur. Meskipun mereka tidak tahu jenis mantra apa yang dimiliki binatang buas ini, menghadapi binatang buas sebesar itu saja sudah menyebabkan tekanan turun ke atas mereka. Hanya Wang Lin yang tahu bahwa Nether Beast benar-benar ketakutan dan guncangan ini telah melampaui batas Nether Beast. Dia tersenyum pahit ketika dia melihat mata Nether Beast memutih. Nether Beast yang pemalu ini menunjukkan tanda-tanda pingsan. Sebenarnya, tidak mengherankan hal ini terjadi, penampilan binatang buas kuno itu terlalu menakutkan. Wang Lin melangkah maju dan mendarat di Nether Beast. Tubuh Nether Beast berbeda dari sebelumnya, tidak sekeras dulu tapi sangat lembut. Wang Lin tidak punya waktu untuk memikirkan masalah ini saat dia mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut menepuk Nether Beast. Dia mengirimkan surat wasiat untuk menenangkan Nether Beast dan juga mengeluarkan perintah. Nether Beast pulih sedikit dan warna putih di matanya sedikit menghilang. Namun, setelah mendengar perintah Wang Lin, ia menjadi semakin takut. Kepalanya yang besar tiba-tiba tersentak seolah sedang menggelengkan kepalanya. Ketakutannya membuatnya tidak berani melahap binatang buas purba ini. Namun, tindakan menyentak kepalanya mengejutkan para penggarap yang mundur dan puluhan binatang buas. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, Nether Beast akan segera keluar. Namun, Nether Beast terhubung dengan Wang Lin, dan di bawah komando kuat Wang Lin, ia membuka mulutnya meskipun ketakutan. Ia mengeluarkan suara gemuruh untuk memberi dirinya keberanian dan tanpa ampun terhirup. Dengan ini, mulut Nether Beast melebar dan menciptakan kekuatan isap yang kuat. Lusinan binatang buas itu menjerit dan tidak bisa bergerak maju sama sekali. Mereka berjuang saat mereka dihirup ke dalam mulut Nether Beast satu persatu. Bukan hanya mereka, puluhan ribu petani itu juga akan tersedot ke dalamnya. Namun, tangan Wang Lin menepuk kepala Nether Beast untuk menghentikannya menghirupnya. Wang Lin memahami Nether Beast. Setelah Nether Beast menyerap puluhan ribu pembudidaya itu, kemungkinan besar ia akan tertidur selama bertahun-tahun untuk mencernanya. Ini adalah sesuatu yang tidak diinginkan Wang Lin dan mengapa dia tidak memanggil Nether Beast pada pertempuran di Alhaven. Binatang buas ini tidak akan tertidur hanya dengan melahap jiwa-jiwa binatang buas kuno yang ganas itu, dan binatang Nether yang terjaga lebih membantu Wang Lin. Mulut Nether Beast perlahan tertutup di depan mata para penggarap alam luar yang ketakutan. Namun, yang membuat ngeri para penggarap alam luar, ia segera membuka mulutnya lagi untuk mengeluarkan cegukan yang gemetar. Ia tampak bersalah dan masih ada ketakutan di matanya, ia masih takut dengan lusinan binatang buas yang telah ditelannya. Ia tidak suka memakan binatang purba yang ganas ini, mereka tidak enak, mereka menakutkan. Para penggarap alam luar ketakutan ketika Wang Lin mengirimkan perintah agar Nether Beast kembali. Nether Beast tidak ragu sama sekali untuk kembali ke Wang Lin.
Pergantian kejadian ini membuatnya takut hingga tubuhnya menjadi lunak. Ia membutuhkan istirahat yang cukup untuk menenangkan jantungnya yang berdetak kencang. Cahaya kuno yang dipanggil melalui pengorbanan 100.000 jiwa asal dan lusinan kereta binatang buas semuanya dihancurkan sebelum pembentukan roda. Namun, para penggarap alam luar masih memiliki satu kartu lagi yang tersisa, tablet batu raksasa yang ditutupi rantai dan 9 peti mati diikat pada rantai. Sementara para penggarap alam luar masih ketakutan oleh Nether Beast, 9 rune di tablet batu men. Ialah, 9 aura mengalir di sepanjang rantai dan menuju ke 9 peti mati. Ketika aura memasuki 9 peti mati, suara letupan bergema di seluruh sistem bintang dan tutup 9 peti mati hancur. Ketika tutup peti mati pecah, rambut hitam panjang menyebar seperti rumput liar dari 9 peti mati. Dalam sekejap mata, rambut panjang itu memenuhi bintang-bintang. Dewa Kaisar kuno yang menjaga sistem bintang kuno saya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tubuh Anda telah dibagi menjadi 9 bagian. Hari ini, 9 akan kembali menjadi 1. Aku memanggil jiwa abadimu untuk menghancurkan formasi ini dan membunuh orang ini. 5 kultivator langkah ketiga berlutut dan membungkuk pada saat bersamaan. Mereka menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan darah esensi. Darah esensi segera diserap oleh 9 peti mati yang ditutupi rambut. Puluhan ribu kultivator alam luar yang tersisa juga memuntahkan darah esensi mereka. Darah mereka diserap oleh 9 peti mati. Setelah darah diserap, gemuruh menggelegar bergema di seluruh sistem bintang dan 9 peti mati meledak satu persatu. Aura dewa kuno, iblis kuno, dan iblis kuno muncul dan menyatu dari kekuatan kuno. Aura ini milik yang kuno, milik Yemo. Mata Wang Lin menjadi sangat serius saat dia berdiri di dalam formasi dan menatap 9 peti mati. Dia tidak menyangka alam luar memiliki kekuatan kuno yang murni. Itu bukan mata kiri. Jika itu mata kiri, auranya akan lebih kuat. Tapi kalau bukan mata kirinya, lalu ini, apa ini? Bab 1672. Tanda pertempuran klan kuno. Ketika peti mati itu meledak, sebuah lengan merah muncul saat pecahannya tersebar ke segala arah. Lengan ini ditutupi rambut merah. Itu tidak tampak seperti lengan manusia, melainkan lengan binatang. 5 jari yang tajam dan kuku yang tajam memancarkan aura yang kuat. Aura ini juga merupakan aura kuno. Ini adalah lengan kiri. Gemuruh menggelegar bergema dan lengan merah yang sama ganasnya muncul dari peti mati lain yang meledak. Rambut merahnya berayun dan urat di lengannya menonjol, menciptakan pemandangan yang mengejutkan. Tak lama kemudian, 2 kaki yang mengeluarkan aura kuno muncul dari peti mati yang meledak. Ini adalah pemandangan yang mengejutkan, dan ketika Wang Lin mengamati, keseriusan di matanya menjadi semakin kuat. Dengan ledakan yang menggelegar, peti mati kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan meledak dan batang tubuh yang terbagi menjadi 4 muncul. Mereka menyatu membentuk tubuh yang mengambang dan tanpa anggota tubuh. Di saat yang sama, lengan dan kaki melayang, menyatu dengan batang tubuh membentuk tubuh tanpa kepala. Keberadaan misterius ini tingginya hampir 10.000 kaki, seperti raksasa. Meski tidak memiliki kepala, ia mengeluarkan aura ganas. Aura Yemo mengelilingi tubuhnya. Peti mati ke-9 tiba-tiba tersebar dan sebuah kepala tiba-tiba muncul. Saat itulah helaian rambut yang terhampar dari peti mati mulai berkumpul,
membentuk bentuk kipas di atas kepala. Kepalanya adalah seorang pria parubaya dengan mata tertutup. Penampilannya biasa saja, tapi entah kenapa, dia memancarkan rasa keagungan. Melihat matanya saja sudah membuatmu kaget. Apa yang menyebabkan pupil mata Wang Lin menyusut adalah pria itu memiliki 2 bintang di antara alisnya. Kedua bintang ini adalah bintang dewa kuno. Meskipun hanya ada 2, mereka benar-benar berbeda dari bintang dewa kuno manapun yang pernah dilihat Wang Lin sebelumnya. Melihatnya lebih dekat, mereka lebih terlihat seperti 2 tetes darah. Tepat pada saat ini, kepala bergerak dan terhubung dengan tubuh. Saat mereka terhubung, seluruh tubuh muncul. Di saat yang sama, pria itu tiba-tiba membuka matanya. Saat matanya terbuka, 2 sinar cahaya aneh bersinar. Sistem bintang berguncang seolah-olah akan runtuh dan aura mengerikan menyebar dari tubuhnya. Di dalam mata kirinya, 3 bintang iblis kuno bersinar. Di mata kanannya, 3 bintang iblis kuno bersinar. Siapa dia? Wang Lin menatap pria paruh baya itu. Tidak ada petunjuk tentang identitas pria ini dalam warisannya. Dia juga yakin ini bukan mata kiri Yemo. Meskipun auranya kuat, itu tidak bisa menandingi mata kiri Yemo. Namun, aura yang keluar dari pria ini sangat murni. Itu adalah aura kuno yang nyata. Meskipun Wang Lin memiliki aura kunonya sendiri, aura itu berasal dari warisan. Meskipun dia bisa menciptakan miliknya sendiri ketika dia menggabungkan kekuatan 3 klan kuno, itu bukanlah aura Yemo. Namun, aura yang dikeluarkan pria itu adalah milik Yemo. Di sistem bintang kuno, penguasa masih mengamati dengan akal sehatnya, dan rasa dingin muncul di matanya. Orang yang disegel di dalam peti mati adalah harta karun Dewan Kedaulatan. Dia dan 7 warna Daois telah membunuh anggota klan kuno yang tak terhitung jumlahnya untuk mengumpulkan ini. Mereka telah memulai banyak pembantaian. Kecuali jika itu adalah pilihan terakhir, dia tidak akan mau mengeluarkannya. Hal ini sangat berguna baginya di masa depan. Namun, untuk mengusir 2 anak panah Wang Lin, dia telah mengambil ini dan memberikannya kepada para penggarap sistem bintang kuno untuk digunakan membunuh Wang Lin. Meski begitu, dia tidak sempurna. Dia kehilangan satu lagi, tapi mereka semua mewarisi kekuatan kuno dan saling membantai hingga menyebabkan langit berubah. Ini mungkin membuat beberapa celah pada formasi. Mata penguasa berbinar. Pada saat yang sama, 9 bagian tubuh pria parubaya itu berkumpul dan perlahan mengembun. Jauh di dalam Alheaven, terdapat area dengan kecepatan yang tak terbatas. Tidak ada planet di sana, dan tidak ada satupun kehidupan. Namun, ada banyak sekali partikel debu yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Di salah satu partikel debu, ada dunia lain. Dunia ini adalah dunia es, dan seluruh dunia ada di dalam sebutir debu. Itu tidak ada habisnya, dan melihatnya, seluruh dunia tersegel dalam es. Bahkan awan dan bumi pun terasa dingin. Disinilah letak planet Donglin, tempat tinggal satu-satunya keluarga kuno dari seluruh langit. Ada dewa kuno perempuan di sini. Meskipun pertempuran antara alam dalam dan luar telah menyebar ke 4 sistem bintang utama, hal itu tidak mempengaruhi tempat ini. Sebagai keluarga kuno, mereka memiliki kemampuan untuk menghindari kehancuran melalui semua perang ini. Mereka memiliki kemampuan untuk tetap bersembunyi. Pada saat ini, di dunia yang membeku ini, ada sebuah altar di puncak gunung.
Angin dingin menderu-deru dan seorang wanita cantik duduk di altar. Ada 7 bintang dewa kuno yang berputar di antara alisnya. Mata tertutupnya tiba-tiba terbuka dan melihat ke kejauhan. Aku merasakan aura garis keturunan ayahku. Setelah merenung, tangan kanan wanita itu menunjuk ke titik di antara alisnya. Ketujuh bintang itu tiba-tiba mulai berputar hingga menjadi kabur. Kemudian ketujuh bintang itu tiba-tiba menyatu menjadi satu membentuk tanda darah. Tanda darah ini memancarkan cahaya merah iblis di antara alisnya. Di luar formasi roda, pria parubaya yang terbelah menjadi 9 dan menyatu kembali mengeluarkan raungan ke arah Wang Lin. Saat dia meraung, dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah Wang Lin. Saat dia menunjuk, tangan kanannya membentuk segel yang aneh. Segel ini tidak memiliki kekuatan serangan, itu adalah isyarat simbolis. Setelah membentuk segel, pria itu menekankan tangannya ke dadanya. Niat bertarung yang mengejutkan muncul di matanya. Tanda pertempuran klan kuno. Ketika Wang Lin melihat tanda ini, niat bertarung juga muncul di matanya. Dalam warisan kuno Wang Lin, dia melihat tanda ini. Tanda seperti itu ada di 3 klan kuno, atau lebih baik dikatakan bahwa itu adalah tanda tertinggi di negara kuno. Tanda ini diberi nama, tanda pertempuran. Ini adalah tanda yang harus diberikan ketika orang-orang kuno saling bertarung. Jika orang kuno memperlihatkan tanda ini, orang yang ditunjuk akan menerimanya. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Begitu seseorang meninggal, maka menurut hukum klan kuno, segalanya bagi yang kalah menjadi milik pemenang. Jika kamu menolak pertempuran setelah melihat tandanya, maka kamu tidak akan layak menjadi orang kuno. Ini benar-benar berbeda dari surga. Begitu tanda ini muncul, kamu harus bertarung. Tentu saja, jika level kultivasi antara keduanya terlalu besar, maka tidak masalah untuk menghindari pertempuran. Namun, jika perbedaan tingkat kultivasi tidak banyak, maka orang yang menolak bertarung akan dianggap lemah. Dan di klan kuno, yang lemah tidak dapat bertahan. Setelah menunjukkan tanda pertempuran, pria parubaya itu menatap Wang Lin, menunggu keputusan Wang Lin. Wang Lin diam-diam merenung sebentar dan kemudian niat bertarung di matanya muncul. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk pria parubaya di luar formasi. Dia juga menampilkan tanda pertempuran dan menekan dadanya. Saat dia membuat tanda ini, pria parubaya itu mengeluarkan suara gemuruh. Tubuhnya yang setinggi 10.000 kaki bergerak maju seperti raksasa menuju formasi. Suara letupan datang dari tubuh Wang Lin dan dia berjalan ke depan. Tubuhnya membengkak gila-gilaan hingga 10 kaki, 100 kaki, 1000, hingga ia menjadi raksasa 10.000 kaki. Dengan satu langkah, Wang Lin keluar dari formasi roda untuk pertama kalinya dan berdiri di sistem bintang kuno. Saat pria parubaya itu meraung, suara gemuruh datang dari Wang Lin juga. Pertarungan. Karena kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Wang Lin tidak akan pernah mengaku kalah. Dia telah menjalani hidupnya di tengah pembantaian yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak punya alasan untuk menolak tantangan pria parubaya itu. Dia ingin mengalahkan pria parubaya itu dan mendapatkan segalanya. Aura kuno memiliki daya tarik yang mematikan bagi Wang Lin karena dapat membantunya mencapai 8 bintang. Saat Wang Lin keluar dari formasi, pria parubaya itu mendekat. Tangan kanannya mengepal dan suara gemuruh bergema saat pukulannya melayang ke arah Wang Lin. Anggota klan kuno sebagian besar bertarung dengan tubuh mereka.
Mantra digunakan sebagai pendukung, tetapi pada akhirnya, mereka mengandalkan kekuatan mengerikan dari tubuh mereka. Begitu mereka mencapai tingkat kultivasi tertentu, dunia akan membusuk tetapi tubuh mereka tidak. Dunia akan memudar, tetapi tubuh mereka tidak. Saat ini, pukulan ini berjarak kurang dari 1000 kaki dari Wang Lin. Jarak 1000 kaki sangat dekat bagi Wang Lin dan pria parubaya. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat bertarung yang mengerikan. Tangan kanannya mengepal dan dia melayangkan pukulan saat lawannya mendekat. Tidak perlu bicara, begitu tanda pertempuran muncul, mereka hanya perlu bertarung. Tinju mereka semakin mendekat hingga saling bertabrakan. Pada saat ini, gemuruh mengejutkan yang menyebar ke seluruh alam dalam dan luar terjadi seperti badai. Hembusan angin meletus dari tempat tinju mereka bertabrakan, menyebar ke segala arah. Ini meniup kembali rambut putih Wang Lin dan rambut hitam pria parubaya. Saat rambut putih dan hitam mereka menari, mereka tidak bisa menutupi niat bertarung yang seterang matahari di kedua mata mereka. Si Feng di dalam formasi pucat tetapi tidak mengeluarkan suara apapun. Dia tidak ingin mengganggu Wang Lin. Setelah merenung dalam diam, dia menundukkan kepalanya untuk terus menghangatkan anggur untuk Wang Lin. Dia yakin Wang Lin tidak akan kalah. Bab 1673, Yemo tidak punya anak. Bang! Tubuh Wang Lin bergetar dan energi serta darah di tubuhnya bergejolak. Darah mengalir dari sudut mulutnya dan dia terpaksa mundur beberapa langkah. Setiap langkah mundurnya menciptakan ledakan seolah-olah dia sedang berdiri di atas denyut sistem bintang, menyebabkan sistem bintang bergetar. Suara letupan datang dari lengan kanan pria parubaya itu dan riak menyebar ke seluruh lengannya. Darah mengalir dari sudut mulutnya dan dia terpaksa mundur beberapa langkah. Seorang kultivator yang memiliki tingkat kultivasi jauh lebih tinggi daripada Wang Lin dapat langsung melukainya seperti ini dengan membenturkan mantranya. Namun, di antara anggota klan kuno, tabrakan mengerikan antara dua tubuh dengan kekuatan serupa bisa menyebabkan hal ini. Inilah perbedaan antara yang kuno dan yang surgawi. Saat mundur, kaki kanan Wang Lin melangkah mundur, menghentikan dirinya untuk mundur lebih jauh. Niat bertarung di matanya menjadi lebih kuat saat dia menyerang sekali lagi dengan suara gemuruh. Pria parubaya itu juga menghentikan retretnya. Ketika Wang Lin menyerang, dia meraung. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh sistem bintang sekali lagi. Keduanya bertabrakan 9 kali. Setiap kali tinju mereka bertabrakan, riak kuat menyebar ke segala arah. Setelah 9 pukulan, riaknya seperti gelombang dahsyat yang menyapu sistem bintang. Hal ini menyebabkan puluhan ribu petani mundur lebih dari 100.000 kaki. Mereka ketakutan saat menyaksikan keduanya bertarung dengan akal ilahi mereka. Formasi roda juga sangat terdistorsi ketika tumbukan mendarat di atasnya, namun gempa susulannya tersebar banyak. Setelah 9 pukulan, Wang Lin batuk darah. Ia merasa tubuhnya seperti dihantam 9 planet berturut-turut. Tubuhnya terlempar kembali ke formasi, tapi dia tiba-tiba menghentikan dirinya sendiri. Dia mendongak dengan tatapan tajam. Bukan saja niat bertarung di matanya tidak berkurang, tapi malah menjadi lebih kuat. Pria parubaya itu juga batuk darah dan didorong mundur. Dia berhenti ratusan ribu kaki jauhnya. Dia menyeka darah dari sudut mulut ini sebelum dia mengaum dan menyerang ke depan sekali lagi. Ruang di antara keduanya dipenuhi dengan darah yang mereka keluarkan.
Satu tetes mendarat di Wang Lin karena gelombang kejut. Darah itu bukan milik Wang Lin melainkan milik pria parubaya. Wang Lin menyeka darahnya dan menjilatnya. Matanya dipenuhi dengan niat bertarung, yang kemudian menjadi cahaya aneh. Dia melompat ke udara dan kedua tangannya mengepal menjadi satu kepalan tangan raksasa. Dia mengeluarkan suara gemuruh saat dia turun dari atas dan menabrak. Dengan ini, Wang Lin berada di atas pria parubaya. Dari atas, tinju Wang Lin terkepal, menghantam pria parubaya itu. Pria parubaya itu berhenti dan tiba-tiba mendongak. Saat Wang Lin jatuh, dia menunjuk ke atas. Bayangan dewa kuno raksasa muncul di hadapannya. Bayangan dewa kuno ini sangat besar dan mengenakan baju besi lengkap. Ada 8 bintang di antara kedua alisnya. Jari pria parubaya itu mengarah ke atas, jadi dewa kuno juga menunjuk ke arah Wang Lin. Jari dewa kuno, jari raksasa ilusi itu bertabrakan dengan tinju Wang Lin. Saat mereka bertabrakan seperti sebuah gambar. Jika ada cara untuk melestarikan gambar ini, itu akan mengejutkan siapapun. Latar belakang sistem bintang. Wang Lin berada puluhan ribu kaki di atas dan tangannya terkepal saat mereka jatuh. Di bawah, rambut hitam pria parubaya itu berkibar dan bersinar saat dia melihat ke atas. Jari bayangan itu terangkat, dan karena ukurannya yang sangat besar, hanya jari itu yang tingginya lebih dari 1000 kaki. Dan itu menunjuk ke arah Wang Lin. Dengan ledakan yang menggelegar, tinju ganda Wang Lin bertabrakan dengan dewa kuno ilusi. Ketika mereka bertabrakan, suara gemuruh menggema di seluruh bintang. Wang Lin batuk darah dan rambut putihnya tergerai ke belakang, tetapi tubuhnya tidak mundur. Dia mengeluarkan raungan yang mengejutkan saat tinjunya jatuh. Jari dewa kuno ilusi itu runtuh. Itu ditembus oleh tinju Wang Lin seolah terbelah dua. Saat jari itu hancur, Wang Lin menerobos jari bayangan dewa kuno, mematahkan tangan kanannya, dan langsung membelah bayangan dewa kuno menjadi dua. Ketika bayangan dewa kuno menghilang, Wang Lin menyerang pria parubaya itu dengan niat membunuh yang kuat. Dalam sekejap mata, Wang Lin berada dalam jarak beberapa ratus kaki dari pria parubaya. Jarak beberapa ratus kaki bagi manusia purba kurang dari 7 kaki bagi manusia. Sekejap berlalu dan tinju Wang Lin bertabrakan dengan jari pria parubaya itu. Suara retakan yang dihasilkan sulit untuk disembunyikan bahkan di bawah gemuruh yang menggelegar. Jari pria parubaya itu hancur dan darah berceceran. Jarinya berlumuran darah dan dia terjatuh ke belakang. Bagaimana jarinya bisa dibandingkan dengan tinju Wang Lin? Sekarang jarinya telah roboh, tinju Wang Lin mendarat di dadanya. Wang Lin tanpa ampun menabrak. Tubuh pria parubaya itu gemetar saat dadanya tenggelam, tapi dia adalah orang kuno, sama seperti Wang Lin. Saat dia batuk darah, kaki kanannya menyapu Wang Lin. Ini bertabrakan dengan tinju Wang Lin. Sebuah kekuatan dahsyat datang dari kakinya. Pada saat kritis, ketika Wang Lin melepaskan seluruh kekuatan di tinjunya, kaki pria parubaya itu bertabrakan dengan tinju Wang Lin. Tubuh Wang Lin bergetar dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya saat dia terlempar ke belakang puluhan ribu kaki. Tinjunya gemetar, dan meskipun dia tidak menggunakan mantra dewa kuno apapun, itu adalah kekuatan fisik terkuat yang bisa dia tunjukkan dengan warisan kunonya. Para penggarap Nirvana Void akan runtuh sebelum kekuatan ini, dan bahkan para penggarap Spirit Void pun tidak dapat menahannya. Bahkan para penggarap Arcane Void harus menggunakan mantra yang kuat untuk memblokirnya.
Tanda perang klan kuno adalah pertarungan hidup dan mati. Namun, dalam pertarungan hidup dan mati, yang berani akan memegang keuntungan. Dan Wang Lin tidak kekurangan keberanian. Matanya memerah dan dia menyerbu ke arah pria parubaya itu, mengabaikan luka-lukanya. Pembunuhan. Wang Lin mengucapkan kata pertama dalam pertempuran ini. Saat suaranya bergema, dia seperti dewa iblis yang ganas. Hal ini menyebabkan ekspresi pria parubaya yang mundur berubah untuk pertama kalinya. Iblis kuno, melahap surga. Mata kiri pria parubaya itu bersinar dan 3 bintang iblis kuno berubah menjadi 3 tetes darah. Mereka terbang keluar dari mata kirinya dan berubah menjadi bayangan iblis kuno raksasa. Bayangan iblis kuno ini sebenarnya memiliki 9 bintang iblis kuno. Saat iblis ini muncul, ia mengeluarkan jeritan tajam dan tubuhnya mengembang dengan cepat. Ia membuka mulutnya dan mencoba melahap Wang Lin. Iblis kuno, melahap bumi. 3 bintang iblis kuno terbang keluar dari mata kanannya. Ketiga bintang itu berubah menjadi 3 tetes darah dan kemudian energi iblis yang murni meletus membentuk bayangan iblis kuno raksasa. Saat iblis kuno muncul, dunia berubah warna dan sistem bintang berguncang. Murka Dewa Kuno. 2 bintang dewa kuno pria parubaya itu tampak seperti 2 tetes darah. Saat aura dewa kuno yang mengejutkan menyebar, bayangan dewa kuno muncul sekali lagi. Kali ini, bayangan dewa kuno yang muncul mengandung kemarahan yang tak terbatas dan meraung ke arah Wang Lin. Ayah yang kuno, dari bayangan kuno. Pria parubaya itu meraung, dan di balik bayang-bayang ketiga anggota klan, bayangan yang lebih besar muncul. Wang Lin akrab dengan bayangan ini, itu adalah bayangan kuno Yemo. Dibandingkan dengan dia, bayangan ketiga anggota klan kuno itu seperti anak-anak yang tidak penting. Ketika bayangan Yemo muncul, pria parubaya itu membentuk segel dan menunjuk ke arah Wang Lin. Saya adalah anak Yemo, dan Anda telah mendapatkan warisan ayah saya. Aku akan mengambil kembali warisanku. Dengan 1 titik, bayangan 3 bayangan kuno meraung dan menyerang Wang Lin bersama dengan bayangan Yemo. Yemo tidak punya anak. Sebelum meninggal, dia menyebarkan 3.000 tetes darah yang menjadi 3 klan kuno. Di antara 3.000 tetes darah itu, mungkin ada 9 tetes darah esensi yang mengandung aura kuno yang sangat kuat. Saya khawatir Anda dibentuk oleh 9 tetes darah yang dikumpulkan oleh penguasa setelah membunuh anggota klan kuno yang tak terhitung jumlahnya. Meski begitu, kamu hanya punya 8 tetes. Mata Wang Lin berbinar. Saat dia menjilat setetes darah itu sebelumnya, dia mulai menganalisa. Setelah berjuang sampai sekarang, dia yakin dengan spekulasinya. Saat 3 anggota klan kuno dan bayangan Yemo mendekat, semua dewa kuno Wang Lin, iblis kuno, dan bintang iblis kuno mulai berputar dengan cepat. Saat mereka berputar dan kekuatannya menyatu, aura kuno miliknya muncul. Saat aura ini menyebar, kepala kuno tanpa mata kiri yang diperoleh Wang Lin dalam warisannya muncul. Ini adalah pertarungan hidup dan mati antara warisan Yemo dan keturunan yang dibentuk oleh darah esensi Yemo. Jika Wang Lin menang, dia bisa menyerap 8 tetes darah kuno murni itu. Tetesan darah esensi itu kemungkinan besar akan memungkinkan Wang Lin membentuk bintang dewa kuno ke-8. Kemungkinan besar iblis kuno dan bintang iblis kunonya juga akan bertambah jumlahnya. Ini akan menjadi kunci ketika dia pergi ke makam kuno untuk kedua kalinya untuk mendapatkan warisan penuh.
Bab 1674, Merobek Langit. Rambut pria parubaya yang menyebut dirinya anak Yemo berkibar di udara saat dia berdiri di sana. Saat lengannya bergerak, 3 bayangan klan kuno meraung tanpa henti dan menyerang Wang Lin. Di belakang ketiga anggota klan kuno itu ada bayangan tubuh raksasa Yemo. Saat ini, sedang berjalan menuju Wang Lin. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya aneh. Tangannya membentuk segel, dan bukannya mundur, dia melangkah maju, menunjuk ke depan dengan jari kanannya. Kepala kuno tanpa mata kiri mengeluarkan suara gemuruh dan terbang ke depan, menyatu dengan tubuh 10.000 kaki Wang Lin. Dengan perpaduan ini, tubuh Wang Lin memancarkan cahaya yang menyilaukan. Setelah menyatu dengan kepala kuno, Wang Lin berdiri di lubang tempat mata kirinya berada. Karena warisan Yemo tidak memiliki mata kirinya, maka hari ini saya akan menjadi mata kiri agar bisa sedikit lebih lengkap. Cahaya dari tubuh Wang Lin menyelimuti mata kiri Yemo. Ini membuat kepalanya terlihat lengkap. Pada saat ini, kepala itu terbang keluar dan bertabrakan dengan 3 bayangan klan kuno pria parubaya dan bayangan Yemo. Dalam sekejap, badai suara yang menggelegar bergema. 3 bayangan klan kuno pria parubaya itu seperti 3 pedang tajam yang menembus mata dan area di antara alis kepala kuno. Tak lama setelah itu, bayangan Yemo yang dibentuk oleh pria parubaya itu mendekat dan melayangkan pukulan. Pada saat ini, jika sistem bintang adalah langit dan bumi, maka langit dan bumi menjadi terpelintir. Kepala kuno Wang Lin membuka mulutnya dan mengeluarkan hembusan aura kuno. Nafas ini adalah inti dari warisan Wang Lin dan mantra klan kuno. Gemuruh menggelegar bergema. Saat Wang Lin dan pria parubaya bertabrakan, pria parubaya itu gemetar. 3 bayangan klan kunonya runtuh dan bayangan Yemo juga hancur. Wajah pria parubaya itu menjadi pucat dan dia batuk darah sebelum dipukul mundur. Wang Lin tidak mendapatkan hasil yang lebih baik. 3 pedang yang ditusuk di antara alis kepala kuno itu menembus dan mengenai tubuhnya. Ada juga pukulan dari tubuh Yemo, yang menyebabkan kepala kuno itu bergetar dan meledak. Wang Lin batuk darah dan dengan cepat mundur. Ada luka di antara alisnya, meninggalkan garis darah. 2 garis air mata darah yang mengejutkan mengalir dari matanya. Penglihatannya kabur, berwarna merah darah. Saat Wang Lin mundur, dia tampak sangat ganas. Dia mengangkat kepalanya dan menatap anak Yemo. Anak Yemo juga menatap Wang Lin dengan niat membunuh yang mengerikan. Ini adalah pertarungan hidup dan mati di mana dia akan mati atau orang lain akan mati, tidak ada pilihan ketiga. Pada saat ini, dia mengangkat kepalanya dan niat bertarung memenuhi matanya. Dia melangkah maju, tetapi dia tidak mereformasi tubuh ilusi itu. Dia terbang ke depan dan menunjuk ke kehampaan. Bintang, jadilah surga, anak Yemo meraung. Kemudian ruang di luar formasi roda menjadi terdistorsi. Seolah-olah ada kekuatan yang melonjak dan mengacaukan alam batin. Mata Wang Lin menyipit. Distorsi ruang yang aneh sangat mengejutkannya. Itu juga memberinya perasaan hidup dan mati. Ini membuat semua bulu di tubuh ini berdiri. Wang Lin sangat akrab dengan perasaan ini. Perasaan ini telah menemaninya hampir sepanjang hidupnya. Tanpa ragu-ragu, Wang Lin meraih kehampaan dan lampu hijau menyala. Ada perisai kecil di dalam cahaya ini. Perisai ini telah dipulihkan, dan meskipun tidak dapat dihancurkan, perisai ini berisi mantra yang disebut mimpi zaman kuno. Dengan tingkat budidaya Wang Lin yang rendah di masa lalu,
menggunakan mimpi zaman kuno sudah cukup untuk membunuh seorang penggarap penyakit hawar surga. Saat ini, dengan penelitian Wang Lin, dia berhasil mengubahnya dengan menggunakan dao mimpi. Dengan perisai lampu hijau di tangannya, kekuatan kuno Wang Lin melonjak dari tubuhnya dan memasuki perisai hijau. Itu akan memanggil mantra itu. Perasaan sedih muncul dari sistem bintang. Sistem bintang di sekitar formasi roda sepertinya telah kembali ke zaman kuno. Ruang digantikan dengan langit dan bumi. Meski semua ini tampak palsu, namun begitu nyata, hal itu akan mengejutkan hati seseorang. Di bumi, bayangan raksasa iblis kuno, dan dewa kuno muncul. Gemuruh menyebar ke seluruh bumi, dan langit juga bergetar. Ketika 3 anggota klan kuno muncul satu persatu, mereka menutupi tanah. Meski jumlahnya hanya 3.000, karena tubuh mereka terlalu besar, mereka tampak tak ada habisnya. Ada angin di dunia kuno, tetapi bahkan angin pun kuno dan penuh dengan kematian. Anak Yemo ditarik ke dalam mimpi zaman kuno. Dia melihat ke langit, dan setelah melihat dengan jelas dunia di sekitarnya, ekspresinya berubah drastis. Tepat pada saat ini, dunia terdistorsi dan sebuah kaki raksasa turun dari awan di langit. Gemuruh menggelegar bergema, menyebabkan bumi bergetar hebat. Retakan mulai menyebar tanpa henti. Saat kaki besar itu terangkat, sebuah lubang yang dalam terlihat. Kali ini kakinya mendarat di atas anak Yemo. Anak Yemo memasang ekspresi garang dan tangannya terulur. Setelah merapal mantra sebelumnya, dia membentuk segel untuk mantra berikutnya. Pada saat ini, dia mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Mantra terkuat yang aku warisi dari ayah. Aku akan mengubah segala sesuatu di dunia menjadi surga dan menggunakan tangan kunoku untuk merobek langit. Mantra ini diberi nama Tear the Heavens. Saat dia meraung, anak Yemo tanpa ampun meraih kekosongan dan menariknya dengan keras. Suara yang tajam dan merobek bergema dan dunia bergetar. Dunia bergetar dan dia benar-benar merobek celah raksasa. Kekuatan robek ini adalah mantra yang sangat kuat dari Yemo. Bahkan Wang Lin hanya mengetahui namanya dari warisannya tetapi tidak tahu metode penggunaannya. Saat kakinya mendarat di atas anak Yemo, dia meraung dan mengangkat tangannya. Dia merobeknya lagi dan kaki raksasa itu gemetar. Tanpa diduga, benda itu terbelah menjadi 2 karena kekuatan sobeknya. Setelah merobek kaki besar itu, anak Yemo berbalik dan menatap Wang Lin di kejauhan. Dia menyerang Wang Lin sambil merobek lapisan surga. Dunia bergemuruh dan perpecahan besar muncul. Setiap bayangan dari 3 klan kuno yang menghalanginya terbelah 2 oleh kekuatan penghancur surga ini. Anak Yemo tidak dapat diblokir saat dia menggunakan mantra ini. Seolah-olah semua makhluk hidup sebelum dia akan dicabik-cabik olehnya. Dream of Ancient Times tidak mampu menghentikannya sama sekali. Raungannya dipenuhi kegilaan saat dia menerobos lapisan pengepungan klan kuno. Dia merobek jalur darah dan berjarak kurang dari 1000 kaki dari Wang Lin. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat bertarung dan kesungguhan. Saat anak Yemo mendekat, dia mengangkat tangan kanannya membentuk telapak tangan dan menekan ke bawah. Saat telapak tangan ini jatuh, anak Yemo mengaum. Telapak tangan Wang Lin seperti langit, dan dia menggunakan mantra merobek surga untuk mencoba merobek telapak tangan Wang Lin. Telapak tangan kanan Wang Lin mendarat dan jari-jarinya mengepal, membuat cetak karma muncul. Tangan kanannya mengepal dan mengeluarkan aura tak kasat mata dari tangan anak Yemo.
Wang Lin menghancurkan aura ini, menyebabkan tangan anak Yemo berhenti sejenak, tapi dia masih merobek Wang Lin. Wang Lin merasakan rasa sakit yang tajam menyebar dari antara alisnya seolah dua tangan besar ingin merobeknya menjadi dua. Mantra yang sangat kuat. Murid Wang Lin menyusut dan dia mundur. Mantra merobek surga mengejutkannya, tetapi pada saat yang sama, dia dipenuhi dengan hasrat. Dia ingin membunuh anak Yemo untuk mendapatkan segalanya, termasuk mantra ini. Saat Wang Lin mundur, anak Yemo tampak menjadi gila dan bergegas maju. Tangannya bergerak untuk merobek sekali lagi. Dengan suara keras, tangannya berhenti seolah ada perlawanan ketika dia mencoba mencabik-cabik Wang Lin. Merobek surga, anak Yemo meraung sekali lagi, dan rasa sakit yang hebat melanda Wang Lin. Garis darah menyebar dari antara alis Wang Lin, mencapai dada dan perut bagian bawah. Darah menyembur keluar dan dia bisa mendengar tubuhnya terkoyak. Dia bisa merasakan kulitnya terkoyak dan tulangnya terlihat. Garis darah juga menyebar ke antara alisnya, memperlihatkan tengkoraknya. Bahkan hidung dan dadanya pun sama, kulitnya terbelah dan tulangnya terlihat. Bahkan tulangnya mulai meronta dan mulai patah. Pada saat krisis, tangan kiri Wang Lin terangkat dan tangannya yang dipenuhi kekuatan hidup menghantam anak Yemo yang ganas itu. Pada saat yang sama, tangan kanannya yang penuh dengan kematian juga menghantam anak Yemo. Segel kehidupan dan kematian muncul. Namun, ini tidak mampu menghentikan anak gila Yemo. Dia tidak peduli jika dia terluka atau bahkan meninggal. Satu-satunya pemikiran dalam benaknya adalah mencabik-cabik Wang Lin. Merobek surga. Dengan raungan, anak Yemo tanpa ampun merobek langit lagi. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.